Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang lancar dan juga halal. Nah, jadi teman-teman, ini saya ingin mengungkapkan eh, pendapat pribadi saya mengenai ya Rafael Strike. Nah, Indonesia ini ya banyak yang mungkin nggak tahu sih ya, apakah banyak yang tahu atau nggak tentang false nine. Nah, tapi setahu saya banyak juga yang mengatakan bahwa Rafael Strike apa penyerang kok nggak tahu ngegolkan, kok nggak pernah menggolkan, nggak tajam. Nah, saya kasih tahu ya kalian, saya kasih tahu banyak penyerang di luar negeri sana, di Eropa itu nggak banyak ngegolin, tapi mereka kelas dunia, kelas bintang. Contoh ya, seperti Roberto Firmino di Liverpool. Nah, itu jarang jadi top scorer. Malah yang jadi top scorer itu Salah. Di Real Madrid, kalau masih ada Ronaldo, Benzema itu nggak jarang jadi top scorer. Mesti Ronaldo yang jadi top scorer. Tapi Benzema selalu dipakai dan bahkan jadi pemain bintang. Terus di apa namanya, Barcelona ada Suarez. Suarez itu kalau di Liverpool dia jadi top skor. Tapi di Barcelona Suarez itu kalah sama Messi. Messi selalu jadi top skor. Tapi Suarez itu di Barcelona jadi pemain inti, kelas apa, pemain bintang gitu. Terus Rafael Strike itu gimana? Lah, Rafael Strike itu kalau saya ngelihat ya, dia itu penyerang tapi sebagai false nine. Apa sih false nine? Sepengetahuan saya, false nine itu fungsinya adalah untuk membuka ruang pemain lain agar bisa mencetak gol. Nah, kemampuan false nine adalah menarik lawan, back lawan, agar dia itu fokus ke si pemain false nine ini. Akhirnya terciptalah ruang. Nah, ruang ini akan diisi dengan pemain kita gitu loh, agar nanti diumpan ke situ dan mencetak gol gitu. Nah, ini namanya taktik modern. Jadi nggak semua apa namanya penyerang itu harus mencetak gol, tapi ada penyerang itu memang punya kemampuan sebagai false nine untuk menciptakan ruang buat pemain lain untuk mencetak gol. Makanya di Indonesia itu yang sering nyata itu kadang Witan, Marcelino, atau pemain-pemain lain. Nah, di Indonesia jarang sekali pemain yang bisa false nine. Karena false nine itu ya, pertama dia pun harus punya teknik yang bagus. Kok bisa? Karena dia harus bisa tenang mengumpan ke pemain yang bebas. Karena pemain yang bebas itu kan dia false nine kan membuat ruang. Nah, dalam keadaan yang terdesak, terhimpit sama pemain back, pemain lawan, itu dia harus punya teknik mengumpan yang bagus ke teman sendiri yang bebas. Terus kedua, false nine itu juga harus punya body balance yang bagus, gak boleh gampang jatuh, karena dia harus mempertahankan bola. Kalau dia gampang jatuh, nggak akan bisa jadi false nine. Terus yang ketiga, penguasaan bola, maksudnya penguasaan bola, jadi dia nggak boleh meskipun dia kecil ya, apalagi pokoknya dia kecil atau besar, bola jangan gampang direbut. Nah, itu semua ada di Rafael Strike ya. Body balance nya bagus, terus kemudian nggak mudah direbut bolanya, dia sangat kokoh sekali dalam mempertahankan bola, dan juga dia punya teknik mengumpan yang bagus. Itu yang tidak dimiliki oleh penyerang Indonesia sekarang ini. Yang kita tahu dari dulu Indonesia, penonton dan supporter Indonesia itu tahunya penyerang yaitu ngegolkan, finishingnya bagus, sayap umpan cross yang bagus, tengah harus umpan yang bagus, terus back sayap
back sayap harus bisa membantu. Terus back tengah harus bisa kokoh. Nah, sekarang itu kalau permainan modern itu nggak kayak gitu lagi. Permainan modern kalau di Eropa ya seperti di Inggris terutama ya, nggak harus penyerang tengah yang bisa ngegolin banyak. Seperti di Liverpool itu Salah itu menjadi top skor terus, padahal dia winger sayap. Di Barcelona dulu Messi itu padahal gelandang serang tapi bisa jadi top skor. Di Real Madrid Ronaldo jadi top skor padahal dia winger, posisinya sayap. Nah, kok bisa secara akal? Karena memang sekarang siapapun bisa ngegolin, back pun bisa ngegolin, nggak harus penyerang. Kalau permainan modern itu seperti itu, penyerang harus ada yang bisa false nine, sayap harus bisa juga ngegolin jadi penyerang tengah gitu, kayak Salah ataupun Ronaldo. Terus gelandang serang harus bisa jadi second striker itu maksudnya yang menempati ruang-ruang kosong itu yang dibuat oleh false nine itu. Makanya Messi itu selalu berada di ruang kosong yang di Barcelona itu, karena false nine-nya bisa membuat ruang kosong buat Messi. Terus kemudian back sayap itu harus bisa jadi winger juga. Nah, back tengah itu kalau bisa jadi gelandang serang atau gelandang bertahan. Nah, gelandang ini harus bisa jadi sayap, harus bisa jadi tengah, harus bisa jadi back kalau bisa. Sekarang itu kayak gitu, sepengetahuan saya. Jadi ya, kalau ada yang mengatakan bahwa ya pemain lokal kita juga bagus-bagus, iya bagus-bagus, cuman bagusnya itu sekarang ini banyak pelatih yang suka dengan pemain yang bisa banyak posisi, bukan satu posisi cuma bisa menyerang saja, cuma bisa winger saja, tapi harus bisa banyak posisi gitu. Nah, itu saya masih belum menemukan di timnas Indonesia pemain yang multi fungsi, bisa posisi apa saja. Oke, jadi itu teman-teman, makanya nggak usahlah kita kalau kita memang tidak tahu atau kurang banyak wawasan tentang sepak bola Eropa, maka ya janganlah langsung menjudge seperti pemain-pemain naturalisasi itu wah jelek gitu. Malah kita harus menganalisa mereka, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu, ternyata permainan mereka ngambil dari permainan Eropa gitu. Nah, kalau bisa pemain kita itu melakukan atau menerapkan permainan Eropa ya, yakin kita akan bisa bersaing. Bahkan kalau bisa kita mengembangkan gaya permainan Eropa itu lebih baik lagi di Indonesia. Semoga timnas Indonesia lebih baik, dan muncul pemain-pemain timnas Indonesia yang lokal juga yang baik seperti pemain-pemain naturalisasi gitu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.